Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah yang telah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema beberapa hal yang terjadi kesalahpahaman di dalam ilmu haid. Ilmu haid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi kaum wanita, karena di dalamnya sangat erat hubungannya dengan ibadah-ibadah fardu yang dijalani sebagaimana sholat dan puasa. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah. Terkadang kita temui beberapa kesalahpahaman, yaitu diantaranya tentang hukum memotong kuku dan memotong rambut bagi wanita yang sedang haid. Dan mereka mengatakan bahwa dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut, sehingga ketika terlanjur untuk memotongnya, mereka mengumpulkan, lalu disucikan bersama-sama ketika mandi suci dari haid. Sahabat-sahabat fatayat rahimakumullah, kita telah mempelajari ilmu fikih Syafi'iyah. Di sana tidak satu pun menyebutkan tentang keharaman memotong kuku dan memotong rambut bagi wanita yang sedang haid. Karena sebenarnya hukum memotong kuku dan memotong rambut itu adalah tidak haram, melainkan untuk memperoleh kesunahannya hendaknya wanita yang sedang haid itu tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut. Dan nanti ketika sudah terlanjur untuk memotongnya, maka sebaiknya dikuburkan. Dan kemudian ketika mandi suci dari haid tidak perlu untuk sama-sama disucikan. Akan tetapi yang wajib disucikan ketika mandi suci dari haid adalah hanya seluruh badan yang masih menempel saja. Untuk badan yang sudah terpisah maka tidak wajib untuk dibasuh. Nah itu terkadang kita temui dan sudah kaprah dilakukan. Oleh karenanya kita sebagai nahdhin yang telah banyak belajar ilmu fikih hendaknya mempelajari dan memahami hal tersebut supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian kesalahpahaman yang kedua adalah di dalam bab untuk menghukumi darah haid dan menghukumi darah istihadah. Contohnya wanita mengalami haid dalam 30 hari mengeluarkan darah secara terus-menerus. Kebanyakan atau kita sering tahu cara menghukuminya adalah 15 hari yang pertama itu dihukumi haid, kemudian 15 hari berikutnya dihukumi istihadah. Namun yang sebenarnya bukan demikian, karena itu masuk pada bab mustahadah yang di dalamnya itu ada 7 macam. Nah, apabila kita menemui hal tersebut atau ada wanita yang sedang mengalami istihadah itu apabila mengeluarkan darah selama 30 hari berturut-turut maka harus diperinci. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut. Apabila wanita yang haid dan mengeluarkan darah 30 hari tersebut adalah termasuk wanita yang baru pertama kali mengalami haid, dan dia tidak mengerti darah lemah dan darah kuat karena memang yang dikeluarkan hanya darah satu warna, atau yang disebut dengan mubtada'ah ghairu mumayyizah,
maka hukum haidnya hanya sehari semalam, yaitu hanya 24 jam. Kemudian apabila wanita tersebut adalah termasuk wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci, kemudian dia tidak mengerti darah lemah dan darah yang kuat atau yang disebut dengan mu'tadah ghairu mumayyizah, maka yang dihukumi haid adalah sesuai dengan adat kebiasaannya. Kemudian apabila wanita tersebut adalah wanita yang sudah pernah haid dan pernah suci dan dia mengerti darah lemah darah kuat atau yang disebut dengan mu'tadah mumayyizah, maka yang dihukumi haid adalah darah kuatnya saja. Kemudian kesalahpahaman berikutnya terjadi pada hukum wanita haid yang sedang berdiam diri di dalam masjid. Terkadang kita dengar wanita yang sedang haid boleh berdiam diri di dalam masjid. Nah, itu perlu kita luruskan. Karena sebenarnya wanita yang sedang haid itu hukumnya haram berdiam diri di dalam masjid, meskipun dia tidak khawatir darahnya akan mengotori masjid. Berbeda jika wanita haid tersebut hanya lewat saja. Kalau wanita yang sedang haid tersebut hanya lewat, dia tidak berdiam diri di situ, hanya lewat saja dan tidak khawatir darahnya akan mengotori masjid, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Kemudian kesalahpahamannya berikutnya adalah tentang hukum wanita yang sedang istihadah ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wanita istihadah ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan, hukumnya adalah tidak wajib mengqadha. Karena sebenarnya wanita istihadah itu adalah wanita yang suci. Nah, kalau kita pernah dengar ada yang bilang wanita istihadah di lain hari harus mengqadha puasa, itu adalah salah. Nah, kita sebagai sahabat-sahabat, kita sebagai orang nahdin, sebagai fatayat yang sudah pernah belajar fikih, hendaknya juga memahami hal tersebut. Sekian dari beberapa kesalahpahaman yang terjadi di dalam ilmu haid yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini, pada kesempatan ini. Untuk beberapa kesalahpahaman yang lainnya, insya Allah bisa kita sambung di dalam sesi yang kedua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat fatayat sekalian. Akhirul kalam, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.